Oke guys, Vira di sini. Hari ini gue akan coba tutorialin tugas kedua graphic design. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar awalnya dan yang diminta akhirnya adalah seperti ini. Ya, intinya kita diminta yang pertama itu memperbaiki citra yang robek di sini. Kemudian menghilangkan riak ombak ya yang ada di sini. Gitu, dan kemudian menambahkan teks di bagian sini ya. Kayak gini teksnya. Kru kita. Oke, yang pertama kita mau memperbaiki citra yang robek di sini ya. Caranya gimana? Kita bisa manfaatin fitur clone stamp tool gitu ya. Fungsinya adalah mengcloning atau menggandakan objek ke posisi yang lain. Nah, kita mau gandakan ke si yang robek ini gitu ya. Kalau teman-teman nemuin lingkaran garis kayak gini, ini namanya layar teman-teman masih kekunci. Ya, untuk ubahnya tinggal klik icon gembok nih pada layar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kalau udah kebuka kita bisa lakukan editing. Yang pertama pastiin dulu size-nya sesuai gitu ya. Di sini saya mau pakai 25 aja supaya nggak terlalu besar. Kemudian pastiin juga opacity dan flow-nya itu ada di 100% gitu ya. Oke, kalau udah teman-teman bisa pilih aja nih objek mana yang mau digandakan. Saya mau pilih bagian airnya ya. Saya mau pilih di bagian sini, klik Alt. Kemudian akan berubah ya kursornya dan klik aja lagi. Klik kursor atau touchpad gitu ya. Nah, tinggal pindahin ke bagian yang robek tadi. Ya, sambil ditahan, kemudian digores-gores aja kayak gini. Gila. Jadi bagian yang tadi kita klik itu ke cloning ke sini gitu ya. Tergandakan di bagian sini. Nah, oke, kalau udah, sekarang kita ke step kedua yang mau menghilangkan riak ombak di sini. Ya, pakai apa? Ada yang namanya fitur spot healing brush tool gitu ya, untuk menghilangkan riak ombak ini ya. Yang pertama pastinya kita atur dulu size-nya supaya nggak terlalu kecil kayak gini. Ya, saya pakai 25 aja lah di sini. Oke. Nah, kalau udah tinggal diklik dan tahan ya. Kemudian kita cover bagian ombaknya secara keseluruhan. Kayak gini. Sambil ditahan ya tadi kursornya gitu ya. Kemudian kalau udah tinggal di unclick. Oke, udah selesai, udah hilang tuh ombaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mau nambahin teks di sini. Nah, kita bisa pakai horizontal type tool. Kemarin udah pernah ya pakai ini, tapi sebenarnya di sini juga ada layer crew di sini. Cuman nggak kelihatan aja. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik bagian sini supaya mata batinnya kebuka ya. Visibility-nya. Nah, oke. Udah kelihatan kan tulisan crew di sini. Sebenarnya kita nggak perlu editing lagi karena di sini bapaknya minta drop shadow dan di sini sebenarnya layernya udah ada efek gitu ya. Teman-teman bisa lihat di bagian layarnya itu ada bacaan FX. Dan kalau di drop down menunya diklik, di sini ada drop shadow. Artinya teks ini udah ada efek drop shadow. Teman-teman bisa sebenarnya langsung save aja dan stop videonya di sini. Tapi kalau teman-teman mau nambahin teks sendiri, ya udah pakai aja horizontal type tool yang di sini ya kayak kemarin. Kemudian klik sendiri crew gitu kan tulisannya tadi. Nah, kemudian kita atur posisinya pakai move tool ya. Kita atur misalkan di tengah atau di mana terserah. Nah, kelebihannya adalah di sini kita bisa lakukan editing lebih lanjut ya untuk teksnya. Misalkan mau ubah fontnya gitu ya, atau mau ubah juga font size-nya. Misalkan di sini jadi 90 nih, 90 poin font size-nya. Mau ubah warnanya ya, bisa juga. Gitu. Oke, kemarin ya pakai color picker atau juga pakai swatches di sini, color swatches itu bisa. Ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ubah opacity atau transparansinya. Ya, misalkan kalau diubah jadi 80, nah jadi lebih transparan. Gitu. Nah, untuk drop shadow-nya teman-teman simply klik kanan aja ya di layer crew tadi. Klik kanan, kemudian pilih yang blending option. Nah, udah blending options, di sini ada beberapa layer style, pilih yang drop shadow nih yang paling bawah. Nah, di sini defaultnya teman-teman bisa lihat ada bayangan di sini. Ini udah default, tapi kalau teman-teman mau ubah lagi bisa. Misalkan bayangannya maunya warna merah, gitu ya. Bisa
mau bayangannya misalkan warna biru ya, bisa juga ya. Jadi terserah, sekreasi teman-teman aja. Kalau udah tinggal klik OK, kemudian kalau mau ganti-ganti yang lain ya, angle-nya lah atau opacity-nya ya, itu bisa atur-atur aja sendiri ya. Kemudian kalau udah nyaman tinggal klik OK lagi ya, tinggal di save ya. Yang pertama file yang diminta itu formatnya JPEG, pakainya export ya, export kemudian export as, pastiin formatnya adalah JPEG gitu. Jangan lupa ketentuan file name-nya adalah nama _name ya. Di sini karena saya ingat name saya berapa, kepanjangan gitu ya, jadi saya pakai name dulu, nanti bakal saya rename lagi. Oke, klik save. Kemudian format kedua adalah PSD, pakai file ya, klik file kemudian save as ya, kemudian save as, kemudian rename ya, tadi nama _name. Nah, pastiin formatnya di sini tuh PSD ya, Photoshop tuh PSD. Oke, kalau udah tinggal klik save dan udah selesai tugasnya.